Waruwiya yang den diriwayataken, waruwiya lan den riwayataken, waruwiya diriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah saking Abu Hurairah, an Abi Hurairah saking Abu Hurairah, radhiya mudah-mudahan memberikan ridho, radhiya mudah-mudahan memberikan ridho, sapa Allahu Gusti Allah, anhu saking Abi Hurairah, anhu saking Abi Hurairah, annahu teman setuhune Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah iku qala berkata sapa Abu Hurairah, iku qala berkata sapa Abu Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda alaihi salatu wasalam, qala bersabda alaihi salatu wasalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i utawi luweh bagus-baguse wong wadon, khairun nisa'i utawi luweh bagus-baguse wong wadon, sebaik-baiknya perempuan, sebaik-baiknya wanita. Siapa sebaik-baiknya wanita? Iku imro'atun, iku imro'atun wong wadon, iku imro'atun wong wadon, iku imro'atun perempuan, iku imro'atun istri. Karena imro'ah ya dibahasakan dalam bahasa ahwal asasia kehidupan rumah tangga bisa bermakna istri, zaujah ya. Iku imro'atun perempuan wong wadon. Innadzorta lamun ningali sapa sira, innadzorta lamun ningali sapa sira, jikalau kamu melihat ya, apabila seorang suami itu melihat ya, melihat. Innadzorta lamun ningali sapa sira ilaiha marang wadon, ilaiha marang imro'ah, ilaiha kepada istri. Saya maknai banyak ya, saya maknai banyak karena ada yang nggak paham bahasa Indonesia. Sarot mongko bungahake, sarot mongko membahagiakan perempuan tersebut, sarot mongko bungahake sapa imro'ah, sarot mongko bungahake sapa imro'ah, maka perempuan tersebut menyenangkan ka ing sira, maka perempuan tersebut sangat membungakan, sangat membahagiakan terhadap suaminya. Sebaik-baiknya wanita itu adalah seseorang wanita yang jikalau suaminya itu melihat menyenangkan ya, suaminya teko betutut ya Allah neraka ya, ya Allah patokane kuburan ya. Ya ketika suaminya datang itu senantiasa senyum ya. Senyumnya harus senyum simetris ya, tidak boleh senyum yang pinggir saja ya. Pinggir saja itu senyum yang palsu, kecuali kalau istrinya setruk loh ya. Kalau setruk ya pasti miring terus lah ya. Ya jadi ini senyumnya harus senyum simetris ya. Senyumnya harus senyum simetris, nyenangke ya. Itu ciri-ciri wanita yang bagus. Sebaik-baiknya wanita itu adalah jikalau wanita itu dipandang menyenangkan. Wa in amartaha lan lamun perintah, wa in amarta lan lamun perintah sira, wa in amarta lan lamun perintah sira, wa in amarta jikalau suami memerintahkan ha ing imro'ah, jikalau suami memerintahkan seorang istri atau mongko nurut sapa imro'ah, atau mongko nurut sapa imro'ah, atau maka istri tersebut menurut ya, taat ka ing sira kepada seorang suami, ka ing sira. Yang nomor 2 adalah jika seorang suami itu memerintahkan kepada seorang istri, maka istrinya langsung nurut, tidak usah sebentar ya. Bahasa sebentar itu nanti tergantung psikologi seorang suami ya. Kalau suaminya lagi sebentar tapi lagi dalam keadaan bahagia nggak masalah. Tapi kalau dalam keadaan psikologi yang betul-betul sangat down ya, sangat tidak bagus, maka sebentar itu akan bisa bermakna yang lainnya ya, yang lainnya ya.
yang lainnya. Bisa bermakna itu yang lainnya seperti itu. Jadi bikinkan kopi, iya. Kalau bikin sebentar dalam keadaan yang nggak bagus nggak masalah. Tapi kalau habis bertengkar kemudian bikinkan kopi sebentar, ini rasanya tentunya berbeda. Ya, oleh karenanya ciri-ciri wanita yang bagus itu ketika diperintah oleh suaminya secepatnya seseorang perempuan tersebut harus taat. Ya, harus taat. Ya, harus taat. Tapi suaminya juga jangan kurang ajar ya. Ya, istrinya disuruh ini belum selesai suruh ini, belum selesai suruh ini, ya kasihan ya. Ya kasihan, harus tahu situasi dan kondisi ya. Harus tahu situasi dan kondisi ya. Ya, wa in ghibta lan lamun lungo. Wa in ghibta lan lamun lungo sapa sira. Wa in ghibta lan lamun lungo sapa sira. Ketika suami itu tidak ada di dalam rumah. Ya, ketika suami itu tidak ada di dalam rumah, anha ninggal saking wadon, anha ninggal saking imro'ah. Ketika seorang suami itu tidak ada, meninggalkan seorang istri, ya hafidot mongko ngrekso sapa imro'ah. Hafidot mongko ngrekso sapa imro'ah. Hafidot, maka seorang perempuan tersebut mampu untuk menjaga ka ing sira, mampu menjaga terhadap suaminya itu di dalam hal apa? Fi malika ing dalem bondone sira, fi malika ing dalem bondone suami, fi malika ing dalem bondo sira, fi malika di dalam hartanya suami. Jadi mampu menjaga hartanya suami dengan bagus, tidak dihura-hurakan, tidak dibelanjakan yang di luar daripada batas kenormalan izin daripada seorang suami itu sendiri. Wa nafsiha lan awake imro'ah, wa nafsiha lan awake imro'ah, mampu untuk menjaga dirinya ya. Jangan sampai dirinya itu dilihat oleh laki-laki lain, yang laki-laki lain itu menyebabkan senang terhadap dirinya. Ya, jadi tidak boleh, ya, tidak boleh. Oke, saya bahas satu persatu hadis ini ya. An Abi Hurairah. Kita bahas Abi Hurairah. Abi Hurairah itu orang mana aslinya? Abi Hurairah itu adalah dia aslinya suku Dausi, Ad-Daus. Ad-Daus itu orang ya Yaman. Aslinya adalah orang Yaman. Kemudian dirinya itu bekerja oleh seseorang yang disebut dengan Basrah binti Ghazawan. Ya, Basrah binti Ghazawan, seorang janda yang cantik, yang kaya. Kehidupannya mirip Rasulullah. Ya, kerja kepada seorang janda kaya raya. Sehingga ketika dirinya itu mendengar informasi dari teman-temannya bahwasanya orang-orang Quraisy itu kan suka berdagang di Syam maupun di Yaman. Mendengar dari temannya yang bernama Tufail bin Amr, mendengar Tufail bin Amr masuk Islam, dan saking bagusnya budi pekertinya Tufail bin Amr, maka Abu Hurairah ini seketika itu juga dia masuk Islam. Dan dia berdagang di Madinah. Akhirnya ketemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung ketemu sama Rasulullah SAW. Melihat budi pekerti yang baik dari Rasulullah SAW, maka Abu Hurairah ini senantiasa belajar terus sama sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat belajar itu, Abu Hurairah itu memiliki kesenangan. Kesenangan itu sudah dimiliki di saat di Yaman. Nama aslinya itu adalah Abdus Syams. Sebelum masuk Islam namanya adalah Abdus Syams. Saat dirinya masuk Islam oleh Tufail bin Amr, maka namanya diganti menjadi Abdurrahman. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Az-Zahdi Ad-Dausi. Ya, Abdurrahman bin Sakhr, nama asli daripada Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak. Dia suka memasukkan kucing kecil di jubahnya. Sehingga ketika belajar sama Rasulullah itu meong. Kucing Arab itu tetap meong ya, walaupun di Arab tetap meong kucing itu ya.
Tidak ada kemudian kucing di Arab itu kemudian ya berbahasa Arab naam gitu ya, ndak. Ya, kucing di Arab maupun di Jombang maupun di Indonesia itu semuanya tetap meong. Akhirnya dijulukilah karena kesukaannya itu adalah kucing, maka dipanggillah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Itu adalah Ad-Dausi. Kemudian karena budi pekertinya yang bagus setelah masuk Islam, maka dia nikah sama juragannya, yakni yang bernama Basrah binti Ghazawah. Itu dinikahi. Lah, setelah dinikahi maka dinasihati sama Rasulullah SAW, sebaik-baiknya wanita itu ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama, jikalau dilihat oleh seorang suami maka dia menyenangkan. Ingat loh ya, senyum itu sulit loh. Senyum itu sulit sekali loh. Senyum itu sulit. Orang itu kalau benci, coba senyumnya pasti kelihatan. Ya, senyum senang ataukah senyum tidak senang pasti kelihatan. Ya, orang itu. Jadi senyum itu sangat sulit. Dan penyakit daripada rumah tangga, ya, penyakit daripada rumah tangga itu adalah mau memperhatikan, nggak mau diperhatikan. Mau, ya, artinya hanya mau diperhatikan, mau dicintai, nggak mau mencintai. Ya, mau diperhatikan, nggak mau memperhatikan. Itu penyakit dalam rumah tangga. Mau dimengerti, nggak mau mengerti. Itu dalam rumah tangga. Itu harus dihilangkan. Kalau itu nggak dihilangkan, maka timbul ego, dan ego inilah yang nantinya akan menimbulkan daripada permasalahan. Ya, jadi mau menghormati, tidak mau untuk dihormati ya biasa saja. Ya, sebuas-buasnya harimau. Tetapi ketika tuannya itu mampu memahami harimau dengan bagus, maka harimau itu akan jinak. Ya, bukan berarti istri kamu itu adalah harimau loh, bukan. Ya, artinya itu hal yang buas saja bisa jinak manakala seorang itu mampu untuk memahami. Ya. Jadi kenapa kok gak duwe pacar ya gak mau memahami pacare. Ya. Mintae dipahami terus, ya. Ya, enggak, ini maksudnya pacar Islami ya, pacar yang mau akan dinikahi, maksudnya seperti itu ya. Ya, nah ini yang kedua, suka penyakitnya manusia rumah tangga itu suka dandan luar, nggak suka dandan dalam. Ya, jadi istri yang bagus itu di saat di mall dengan di kamar itu kira-kira pakaiannya bagus mana? Kalau bagus di kamar, maka itu bagus, seorang istri yang bagus. Tapi kalau bagusan di mall, ya wassalam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya harus dididik dengan bagus. Bagus. Seorang istri yang bagus ketika di resepsi pernikahan dengan di kamar, bagus di mana? Kira-kira? Bagus di kamar. Kalau bagus di resepsi pernikahan, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kecuali perintah daripada suami loh ya. Kecuali diperintahkan sama suami loh ya. Dandan, ya saat di resepsi maka harus berdandan. Ya, tapi kalau di kamar harus berdandan lebih bagus daripada di resepsi. Bibirnya harus lebih oriflame lagi ya. Oriflame yang di atasnya oriflame ya. Ya. Masa di luar oriflamean, di dalam itu pakai saus ya, kan gimana ya. Masa di luar itu bedaknya pakai oriflame, di dalam kamar pakai bedak leri ya, sisanya padi ya, beras ya. Masa seperti itu ya tentunya itu gak bagus. Loh, ketika seorang suami atau istri mampu memahami, gak kepingin dipahami, mampu dandan atau memperbaiki di dalam dibandingkan di luar, maka tentunya senyum ini sangat mudah. Jadi ingat, senyum itu hal yang
sangat sulit, ya. Hal yang sangat sulit senyum. Kalau sudah bisa senyum, maka rumah tangga itu bisa komunikasi. Kalau sudah bisa komunikasi, maka muncullah sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan mudah-mudahan menjadi keluarga yang samawa, ya. Itu memangnya samawa itu sulit, mudah semudah itu, ya. Sulit sekali. Samawa itu tidak bisa dibeli dengan harta yang banyak, ya. Samawa itu senyum tok itu loh, samawa itu, ya. Senyum tok, lockdown senyum, nggak lockdown senyum, ya, dan sebagainya. Senyum terus ya bahaya, ya. Crazy, bisa crazy, ya. Ya. Bisa jadi orang gila, ya. Ya, senyum ketika ada suami, bukan senyum sendirian, ya. Senyum sendirian bahaya. Ya, senyum sendirian itu bahaya. Terus kemudian ketika diperintah oleh seorang suami, maka dia taat. Ingat, ya, taat. Ketika diperintahkan oleh seorang suami, maka dia harus nurut, ya. Nurut perintah suami itu juga sangatlah sulit, ya. Nurut perintah suami itu sangatlah sulit sekali, ya. Sampean kalau habis dikasih duit suami 20 juta dengan tidak dikasih duit suami 20 juta dengan tidak dikasih duit, ya, kira-kira nurut yang mana? Ya. Nurut ataukah perbedaan antara taat ataukah ada keinginan pribadi, itu sangatlah tipis perbedaannya, ya. Jadi ketaatan itu tidak melulu adanya satu imbal balik terhadap diri kita baru kita taat, tidak. Tetapi ketaatan itu haruslah muncul secara otomatis di dalam diri kita. Munculnya ketaatan dari diri kita itu karena kesenangan. Kalau kita betul-betul cinta karena Allah, maka apapun keadaannya, maka kita akan senang melakukan apapun juga. Diperintahkan apapun juga itu senang. Oleh karenanya seorang santri itu atau ketaatan itu yang utama. Ketaatan itu adalah kunci daripada keberkahan satu ilmu, ya. Terhadap guru mursyid dan lain sebagainya harus taat, ya, ya. Karena ketaatan itu tidaklah bisa dibikin-bikin kecuali dengan kecintaan. Maka kecintaan itu harus ditumbuhkan, ya. Tidak ada yang lain yang di dunia ini yang aku cintai kecuali cintaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mencintai istri karena istri adalah amanah dari Allah. Aku mencintai anak karena anak adalah titipan dari Allah. Aku mencintai Rasulullah karena Rasulullah adalah Habibullah, yakni kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatiku satu tetapi mampu untuk mencintai semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Aku cinta pada Allah sehingga tarawih di rumah pun terasa ramai, ya. Sehingga tarawih di musola pun terasa ramai dimanapun juga. Nah, itu karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ghibta, ketika ditinggal oleh seorang suami, ya, maka seorang itu akan bisa menjaga dengan sebaik-baiknya hartanya maupun dirinya itu sendiri. Ya, kalau tentunya kita kisahkan banyak sekali kisahnya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya aja, ya, dia akan mampu untuk menjaga hartanya, menjaga jiwanya. Oleh karenanya 2 hadis ini aja dalam pertemuan sekarang ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khirul kalam al-afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.